silakan, Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi mungkin langsung saja Bu, mengingat waktu. Jadi ini saya akan membahas mengenai bela negara. Nah, dalam bela negara ini kan ada 6 unsur di dalamnya. Salah satunya itu sadar berbangsa dan bernegara. Nah, menurut Ibu, kira-kira bagaimana tingkat kesadaran bela negara di kalangan dosen dan mahasiswa, khususnya di lingkungan kerja kita, Bu? Itu sebenarnya perlu survei mendalam itu sebenarnya ya, karena kalau misalnya saya mengatakan rendah, sedang atau tinggi itu sifatnya akan sangat subjektif ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke konsep bela negara, yaitu kesiapan untuk menghadapi ya, membantu negara, membela negara dalam menghadapi AGTH, ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan itu kalau dari kacamata saya cukup tinggi sebenarnya. Kenapa saya bilang cukup tinggi? Karena itu tadi selalu juga menjadi pemikiran saya bahwa Sulawesi Barat ini dan Universitas Sulawesi Barat ini bukanlah daerah yang cukup ini di luar dari zona nyaman siapapun ya, Dian ya, karena lingkungan yang mungkin itu tadi kalau dari segi geografis ya dia rawan gempa, kemudian orang-orangnya juga banyak orang rantau sebenarnya ke sini meninggalkan sanak keluarga. Jadi dari sisi itu saja, apalagi di sini mereka juga kan kalau di daerah sini daerah belum terlalu berkembang secara ekonomi ya, sehingga tentu contoh kalau misalnya kita menjadi dosen di Makassar atau di Jawa itu pendapatannya mungkin lebih bisa dibilang kita lebih bisa berimprovisasi untuk mendapatkan penghasilan lebih ya, penghasilan tambahan. Nah, itulah tantangannya di sini, sehingga tapi animo untuk bekerja di Sulawesi Barat dan di Universitas Sulawesi Barat itu cukup tinggi, saya lihat, sehingga saya bisa mengatakan bahwa meskipun jauh dari zona nyaman, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya naluri bela negara dari teman-teman yang ada di Universitas Sulawesi Barat ini cukup tinggi karena ini kan daerah itu tadi yang bukan terlalu di zona nyaman. Mereka rela meninggalkan zona nyaman untuk notabene mendidik putra-putri bangsa yang di daerah 3T ini. Itu adalah suatu bentuk kesiapan bela negara bagi menurut persepsi saya, Dian. Ya, baik Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu setuju menerapkan kurikulum bela negara di dunia pendidikan? Kalau misalnya kurikulum, setuju saja. Jadi tetap harus ada integrasi ataupun harus ada elemen bela negara dalam kurikulum apapun nama kurikulumnya ya. Sekarang kan kalau di Fakultas Ekonomi itu namanya kurikulum kemandirian. Kalau nanti dalam waktu dekat juga kita akan menerapkan misalnya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu sebenarnya sangat kuat itu elemen bela negaranya. Nilai bela negara di Merdeka Belajar itu sangat kental sebenarnya. Jadi tentu saya sangat setuju dengan elemen masukkan bela negara dalam kurikulum, meskipun misalnya tidak murni dalam bentuk satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah khusus gitu misalnya ya, tapi tentu ada mata kuliah dasar umum yang kita mempelajari tentang teori dan konsep dasar bela negara, tapi saya yakin sebagai dosen kita bisa cukup cerdas untuk menginternalisasi nilai-nilai bela negara dalam mata kuliah apapun yang kita ajarkan. Itu memang sudah harus menjadi keahlian kita sebagai seorang dosen, Dian. Baik Bu, saya rasa cukup 2 pertanyaan saja Bu. Terima kasih banyak Ibu.